Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat watchlist rekomendasi saham ya untuk trading di tanggal 8 November 2024. Seperti biasa, disclaimer, saya tidak mengajak beli dan jual, jadi buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan saya harap teman-teman melakukan analisa ulang karena saham yang menurut saya menarik dan saya informasikan di sini itu tidak ada kepastian akan naik ya. Dan ya teman-teman harus menjadi trader yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap trading teman-teman masing-masing. Di tanggal 8 November ini marketnya juga masih menurut saya masih kurang begitu oke. Mostly foreign investor masih banyak yang outflow ya, yang masih keluar ya. Dan ya saya trading hanya di saham-saham yang dalam tanda kutip lagi main gitu ya. Nah, jadi saya punya sebenarnya ada 5 saham yang menurut saya menarik. Ini CTRA dan SMRA adalah saham dari sektor properti. Kenapa menurut saya menarik? Karena ada membuat swing low. Nanti saya share. PYFA ini kemarin sebenarnya saya mau info juga ya, tapi ada indikasi dia mau main. PTRO stock split Raja dan Raja ini hari ini luar biasa value dan volume transaksinya. Nanti saya bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama, review kemarin saya info BRMS menarik, tapi ternyata hari ini dia minus 9%. Lalu saya kemarin berasumsi bahwa BRMS ini akan masuk ke MSCI, tapi ternyata ya sepertinya sudah enggak ya. Kenapa? Karena foreignnya ini udah buang semua. Dan hari ini ya yang net sell itu big distribution itu foreign. Jadi biasanya mereka itu bergerak serempak ya teman-teman, kompak. Jualannya luar biasa ya, distribusinya luar biasa ya dari foreign. Nah, seperti itu. Jadi apakah masih menarik ya? Saya sih skip dulu ya, saya skip dulu. Yang kedua, saya kemarin ada rekom BCAP ke pick MNCN. Nah, kalau BCAP dia sempat high di 78 ya, open 76, sempat high 80 ya, sebelum akhirnya closing di 73 merah. Kepik juga sempat naik kencang, tapi ini kasar ya, agak ya kurang begitu ini ya mainnya ya. Saya pribadi cuan di kepik, tapi cut loss di BRMS hari ini ya. Seperti itu. MNCN saya nggak main, dan film ya saya nggak main, tapi dia akhirnya di jam 9 lewat dia naik dan closingnya 4%, data transaksinya biasa aja ya. Memang saham yang saya rekomendasikan kadang cuan kadang enggak. Ini sedikit juga review kemarin buat teman-teman yang nanya ya di komen, saya ikutan IPO DAS apa enggak. Saya ikutan, ternyata buy 1000 dapat penjatahannya 5 lot ya, cuma 400.000 ya. Sekalipun ARA berkali-kali juga nggak berasa ya, tapi ya nggak apa-apa, kita syukuri aja, cukup untuk beli nasi padang. Ya, langsung aja ke kenapa saham-saham ini saya rekomendasikan. Tadi sama CTRA ya, CTRA sama SMRA, sorry. Yang pertama adalah PYFA. Kenapa PYFA menarik? Karena data transaksinya ini ada small accumulation, dan yang ada di sisi seller ini mostly saya berasumsi ini adalah broker yang sering dipakai oleh retail gitu ya. Nah, ini GA ini kan jarang ya, BNC Sekuritas, FS, Yuanta Sekuritas. Ya saya berasumsi ini saham menarik. Tadi chartnya udah saya buka, ini saham menarik ya. Besok ini akan jadi penentuan. Hari ini dia confirm break di area 300-annya gitu ya, dan closing di 318. Saya nih berasumsi besok dia bisa tembusin dia punya last high terakhir yang di 338. Tapi ya memang karakter saham ini memang uptrend, karakter saham ini karakter saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi saya disclaimer bahwa ya keputusannya ada di tangan teman-teman ya. Kalau nggak cocok ya nggak usah masuk. Dan ini sahamnya liquid ya, jadi saya nggak nge-share, udah coba mengurangi lah ya, nggak mau nge-share saham-saham yang likuiditasnya kurang dan misalnya cuman 1 miliar transaksinya, atau malah yang 200-300 juta tapi sahamnya ARA saya nggak informasikan karena YouTube saya tambah gede nih. Saya takut malah banyak yang kegebuk gitu ya. PYFA menarik, menurut saya PYFA menarik. PTRO juga menarik. Di keterbukaan informasi sudah keluar info bahwa dia akan melakukan stock split. Nah,
Ini di Stockbit juga udah muncul ya. Jadi setiap memiliki rasionya 1:10. Setiap punya satu lot nanti dibagi jadi punya 10 lot, tapi harganya pun akan tersesuaikan gitu ya. Dan biasanya saham yang punya stock split ini punya tujuan supaya harganya ini lebih terjangkau dan investornya yang mau invest di saham ini itu lebih banyak gitu ya. Kalau dia punya harga per lotnya itu 17.000, per lotnya ini udah 1.700.000 ya. Jadi harganya kurang terjangkau untuk investor retail ya, retail kecil gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, secara chart juga ini saham menarik, masih menunjukkan uptrend. Ya saya sih yakin ya, somehow saya yakin 20.000 ini akan lewat ya. Somehow 20.000 ini akan lewat intinya, tapi tetap kita lihat dulu aja marketnya gimana. Kalau seandainya dia merah ya nggak usah masuk gitu ya, jangan masuk, malah saya menginformasikan seperti itu. Dan yang ketiga hari ini ada saham Raja ya, naik 23% ya, dia saham Raja naik 23% ya. Transaksinya juga sangat-sangat liquid, 40 miliar. Kalau kita lihat chart ini volumenya break, dan breaknya ini berapa kali nih, bisa 1 banding 3 kali ya, bisa 3 kali break ya dibanding volume biasanya. Nah, contoh aja kita ambil tanggal 6, volume yang terjadi hanya 129.000 lot ya, tapi di tanggal 7 ini 200.000 lot ya, lebih liquid ya, lebih besar volume yang terjadi. Dan kalau pakai menganalisa secara teknikal sederhana, dia sudah break dari dia punya resist. Jadi saya ini paling suka sama hal-hal yang sifatnya sederhana gitu ya. Ini saya anggap resist, dan ini kan harganya di 2000-an ya, 2000 something. Ketika dia break harga 2000 dan bisa bertahan closing di harga 2000, artinya breakoutnya ini valid gitu ya, dengan disertai volume, data transaksi oke, ini artinya breakoutnya valid. Dan biasanya saham yang breakoutnya valid akan lanjut, biasanya akan terjadi 2 atau 3 candle yang hijau pekat gitu ya. Apakah pasti? Tidak. Jadi makanya saya nggak suka sih bikin plan dan sharing plan saya, karena ya tinggal teman-teman aja melakukan analisa sendiri. Menurut saya Raja menarik, Jadi untuk trading scalping, PYFA, PTRO dan juga Raja. Nah, untuk saham duo properti CTRA sama SMRA ini saya ngelihat ada potensi yang mungkin bisa kasih kita cuan. Apa tuh, gimana? Nah, ini jadi kalau seperti kita ketahui ya, ini saham CTRA ini udah diguyur dari mulai tanggal 1 November. Dari mulai 1 November terus dia 4 hari candlenya merah, dan dalam 4 hari itu penurunannya kalau dihitung sampai tembus 18%. Jadi 1 minggu hold CTRA minusnya 18%. Nah, hari ini di tanggal 7 November dia ada candle hijau dan membuat ya, ini bisa saya bilang swing low lah ya, tipis-tipis. Kenapa? Karena dia tidak membuat low yang lebih baru lagi gitu ya. Dia ada di atasnya. Ya. Dengan saham yang polanya seperti ini, mostly biasanya teman-teman yang analisa teknikal, mungkin saya dikoreksi kalau salah, biasanya kalau sudah ada swing low seperti ini, akan asumsi saya akan ada candle beberapa yang hijau di depan. Ya mungkin dia akan nge-base dulu untuk ikut terus lanjut naik. Biasanya ya seperti itu, tapi bisa jadi salah. Kalau seandainya dia merah besok, ya mungkin teman-teman bisa prefer entry kalau seandainya dia mungkin di area-area 1150-an gitu ya. 1160-an ya, tapi nanti tetap teman-teman buat planning masing-masing aja. Ini mirip ya ketika kondisi market IHSG-nya merah seperti saat ini, tapi ada 2 saham properti yang menurut saya menarik. Ini kan sedikit anomali, ada apa di balik itu gitu ya. Ini juga mirip-mirip, tadi saya udah bikin tanda juga di SMRA, dia membuat seperti swing low. Data transaksinya gimana? Data transaksinya sangat bagus. Jadi kalau kita compare sama yang kemarin, nah kemarin masih ada distribusi dan hari ini udah bagus ya. Jadi gimana trade plan-nya kalau di saham CTRA sama SMRA? Kalau saya pribadi ini akan antri-antri ya teman-teman, akan antri-antri. Dan ya ini pun untuk swing pendek aja. Sebenarnya kalau ngelihat pola yang seperti ini, yang ngambil 2-3% sebenarnya nggak terlalu sulit ya, selama kita masuknya antri-antri dan time frame-nya lebih panjang sedikit, mungkin ya 2-3 hari gitu ya. Nanti soalnya kan kita pakai nanti level stop loss-nya adalah di low-nya ini. Kalau dia break ya berarti dia nggak valid reversal gitu ya. Tapi kalau ngelihat data transaksi ini mostly menurut saya oke
gitu. Tapi untuk trading besok yang fast trade menurut saya PYFA, PTRO, Raja, CTRSM merah ini mungkin untuk swing-swing pendek ya. Sama DAS ya mungkin di tanggal berapa? 8, 9 ya. DAS ya akan listing. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.